Misalkan kita tahu pernah berbuat karma buruk di masa lalu, yang mungkin yang tidak kita lakukan lagi, atau masih kita lakukan, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek karma buruk yang akan berbuah? Mohon penjelasan dari Bante. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tadi kalau nelayan tadi, kan dia ada yang mengatakan gini, Bante, saya ini sudah jadi nelayan, gimana? Baiknya apa? Supaya saya bikin karma baik itu, saya sering melepas makhluk misalnya. Ya, bagus. Melepas makhluk adalah menambah karma baik. Tapi nelayan itu tetap melanggar sila. Ini couplingnya beda. Ibaratnya menyimpan di bank, ini bank yang sama. Ini ada bank A dan ada bank B. Nah, yang nanti bunganya itu akan kita petik di waktu yang berbeda. Nah, tapi sekarang pertanyaan ini ada yang bagus, ada di titik ini. Kalau sekarang ada kelakuan yang jelek dan kita sudah tidak melakukan lagi, bagaimana? Anda tidak usah ingat-ingat lagi dan tidak usah disesali lagi yang kejelekan itu. Tapi Anda bertekadlah untuk menambah karma baik semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku. Karena ibarat satu gelas air, kemasukan garam 1 sendok. Anda sudah tidak bisa mengeluarkan garam itu dari air, karena sudah bercampur. Dan air ini rasanya asin sekali. Tapi Anda untuk mengurangi asinnya di dalam air tersebut, tambahlah air. Kalau tadi baru 1 gelas air, tambahlah menjadi 1 botol air. Tambahlah menjadi 1 guci air. Dan ketika air itu menjadi 1 guci atau 1 galon, maka garam yang 1 sendok tetap. Garam 1 sendok tetap, tapi airnya sekarang 1 galon. Dan air 1 galon ini sudah tidak terasa asin sama sekali. Garam adalah karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Persis seperti yang ditanyakan saudara Hongki. Kemudian saya sudah menghentikan. Bukan hanya berhenti, tapi saya terus menambah karma baik. Karma baik itu adalah menambah air. Sehingga kurangi kejahatan, stop garamnya, tambah kebaikan, tambah airnya, sucikan pikiran, termasuk adalah menambah air. Dan itulah yang akan mengurangi risiko buah karma buruk yang kita miliki. Tapi kalau kita mikiri terus, aduh aku kok dulu melakukan ini ya, aku kok melakukan ini, kita sebetulnya sedang memetik buah karma buruk terus ke dalam pikiran kita, karena aduh aku kok jadi menderita ya hidupku, kenapa aku dulu melakukan itu. Sudah, yang dulu ya sudah lewat, jangan dipikir lagi, tapi perbanyak kebajikan dan hentikan kelakuan yang tidak baik itu. Karena seseorang yang disebut berubah adalah ketika dia sadar melakukan hal yang buruk dan dia menghentikan. Tadi saya sudah sampaikan dalam pertanyaan Raja Milinda dan Nagasena bahwa orang yang mengerti hukum dan melanggar hukum dia hanya melakukan sekali dan tidak melakukan lagi. Tapi orang yang tidak mengerti hukum dan dia melanggar hukum, dia akan mengulang dan mengulang karena ketidakmengertiannya. Ya, nah kalau sekarang kita lakukan lagi, itu keliru. Tapi kalau sekarang masih kita ulangi, nah itu berarti kita masih belum kuat tekad kita untuk memperbaiki yang sudah kita lakukan. Ya, baik, itu sudah terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk si penanya maupun teman-teman yang lain, karena ini pertanyaan yang sangat umum bahwa saya dulu waktu kecil sudah disuruh membunuh ini oleh orang tua saya. Apakah saya sekarang melepas makhluk? Ya, melepas makhluk bagus, yang sudah membunuh itu perbanyak kebajikan yang lain supaya Anda memperoleh kebahagiaan dengan melaksanakan kemoralan.